hipertensi yang terbaru tahun 2024. Ya. Kayak Mainang, apa itu hipertensi? Ya. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah lebih dari sama dengan, Amang Inang jangan ingat, lebih dari sama itu berarti 140 itu udah masuk hipertensi. Ini 140. Makanya saya kasih tanda merah. Jangan senang dulu 140. 140 itu masih hipertensi, tapi stadium pertama. Terus diastolik itu yang paling bawah. Yang paling bawah itu di atas 90. Ya kan ada, Amang Inang kalau tensi kan atasnya itu sistolik, bawahnya diastolik. Itu harus di bawah 140, di bawah 90 yang normal. Tapi kalau 140 udah masuk hipertensi. Jadi di sini siapa yang masih di atas 140? Coba acung tangan dulu. 140. Yang lain sudah aman ya? Nah, udah aman ya. Jadi mungkin di sini ada yang ini, saya udah ini Amang Surung ini. Kan agak apa? Nggak pernah itu di bawah. Pernah 130 ya sekali aja. 130, 120 nggak pernah ya? Oh, sekali 130 pernah juga, tapi paling sering Amang sama Inang itu 140. Berarti masih hipertensi, belum. Nah, Amang Inang hipertensi itu silent killer. Silent killer itu artinya pembunuh diam-diam. Jadi Amang Inang kalau ada berita-berita yang meninggal mendadak itu di jalan, ya kemarin yang viral ya. Pokoknya di mana ada berita-berita meninggal di tempat umum, itu kemungkinan besar itu hipertensi. Mungkin saja dia tidak tahu hipertensi, ataupun tahu dia tidak makan obat. Ya. Tapi biasanya kalau hipertensi itu pasti pernah sekali itu dicek tensinya, nggak mungkin tiba-tiba dia merasa dirinya sehat, karena hipertensi itu ada yang tidak bergejala, Amang Inang. Jadi bersyukur Amang Inang yang punya gejala pada saat hipertensi itu ada sinyal. Oh, saya berarti misalnya tegang lehernya, oh berarti hipertensi, itu masih bersyukur. Tapi ada yang tidak bergejala, sama sekali nggak ada gejala sama sekali, tiba-tiba meninggal. Mungkin itu bisa ya. Atau memang dia tahu hipertensi tapi nggak makan obat. Ya, nah itu yang salah. Ya. Tapi kebanyakan udah taunya orang itu dia hipertensi, karena nggak mungkin seumur hidup tidak pernah tensi, apalagi sudah berumur ya. Ini pembunuh tersembunyi karena sering tidak mengakibatkan keluhan dan gejala khas. Seringnya seperti ini, penderita tidak menyadari bahwa dirinya telah mengidap hipertensi. Mungkin dia nggak pernah cek sama sekali, nggak pernah ke rumah sakit, tiba-tiba meninggal mendadak. Ya, hipertensi sering diketahui ditemukan ketika sudah terjadi komplikasi. Nah itu mungkin ada yang juga beberapa orang yang tiba-tiba stroke, serangan jantung dan lain-lain. Dia nggak pernah makan obat karena dia nggak tahu sebenarnya dia hipertensi. Meninggal mendadak di tempat umum, ya. Nah ini jahatnya hipertensi ini Amang Inang. Makanya saya wanti-wanti ke Amang Inang, makanya saya selalu sama perawat ini coba di list tensi mana yang masih 140, itu harusnya konsultasi lagi. Nah hipertensi itu Amang Inang ada 3 jenis. Hipertensi esensial, hipertensi yang berkaitan dengan pola hidup yang kurang sehat, yang nomor 2. Yang nomor 3 hipertensi sekunder. Nah kita bahas satu-satu ya. Hipertensi esensial itu tidak diketahui penyebabnya. Dia udah makan hidup sehat segala macam tetap hipertensi. Sering dihubungkan dengan hipertensi dari orang tua dan keluarga dekat, berarti itu keturunan. Nah kalau keturunan itu tidak bisa dihindari ya Mang Inang. Dia mau hidup sehat, dia udah jaga makan segala macam, tetap hipertensi. Ya. Yang kedua, jadi Amang Inang mungkin salah satu Amang Inang ini ada nggak karena keturunan? Orang tuanya dulu hipertensi, ada. Nah itu mungkin kan Inang ini jangan salahkan mungkin
pola makan segala macam yang mungkin keturunan, diabetes juga keturunan. Ya, kalau udah keturunan harusnya udah jaga dari muda itu. Oh, orang tua saya diabetes, hipertensi, jaga pola makan, tapi tetap aja bisa kena juga. Ya, yang kedua dengan pola hidup yang kurang sehat. Jadi orang tuanya sehat-sehat saja, tidak hipertensi, diabetes, enggak. Tapi dia kurang makan sayur buah, kurang aktivitas, merokok, konsumsi alkohol, kurang istirahat, stres dan lain-lain, ya. Nah, ini penyebab yang sebenarnya bisa dimodifikasi, bisa diubah. Kalau ini nggak bisa diubah kan sama Inang, karena kita tidak bisa memilih orang tua kita siapa kan. Ini nggak bisa kita pilih. Tapi kalau ini bisa kita ubah kan, mengubah gaya hidup ini yang agak susah. Yang ketiga karena sudah penyakit ginjal, yang ada penyakit ginjal misalnya. Jadi Amang Inang kalau yang udah cuci darah, biasanya itu tensinya terus tinggi, nggak bisa. Karena apa? Ginjal itu salah satu fungsinya mengatur kerja tekanan darah. Kalau rusak ginjalnya, ya dia tidak bisa mengatur lagi tekanan darahnya. Jadi yang cuci darah itu rata-rata tensinya udah 200 ke atas. Makan obat pun udah susah. Itu. Nah, ini nggak bisa. Ini agak susah kalau ginjal. Makanya Amang Inang jangan sampai sudah penyakit ginjal. Kalau udah penyakit ginjal sulit itu. Itu tensinya 200 terus. Nggak bisa, dengan obat pun agak susah, ya. Nah, ini Amang Inang nih klasifikasi hipertensi. Nah, ini Amang Inang coba termasuk kategori mana coba? Tadi yang apa? Yang dicek dulu kan tadi tensinya ya. Nah, Amang Inang yang tensinya sudah di bawah 120 itu optimal, itu yang paling bagus. Yang normal 120 sampai 129, ya. Tapi memang yang paling nah ini 129 ini masih normal. Nah, targetnya itu harus ini nih, dua ini, optimal dan normal. Kalau masih ini apalagi masih udah dalam pengobatan, apalagi masih segini, berarti kalau nggak makan obat lebih tinggi lagi ya. Ya. Coba siapa yang optimal di sini? Coba tunjuk tangan, yang di bawah 120. Yang tensi 120 tadi. Oh, berarti kalau Inang ini kan nggak ada hipertensi ya. Oh, Inang ini 100 di bawah 110. Di bawah 120 berarti 110 siapa? Yang 110. Oh, Inang ini berarti udah mantap 110. Itu optimal. Ya. Jadi kalau misalnya gini, Inang ini udah 110, minta ke saya, dok, saya pengen kurangilah dosisnya. Nggak usah, Amang Inang, kenapa? Karena kan dia udah sampai optimal. Kalau kita turunkan dosisnya lagi, nanti naik lagi. Kalau sudah 110 udah bagus. Udah bagus bukan berarti harus dikurangi dosisnya. Harus tetap. Tapi kalau tensinya mulai 100 baru dosisnya kita kurangin. Kalau udah mulai tensi 100 baru dosisnya kurang. Dari 10 mili misalnya jadi 5 mg gitu. Nah, yang normal siapa? 120 sampai 129. Siapa? Nah, coba siapa lagi? 120. Nah, udah lumayan ya. Yang lain berapa? Berarti yang lain masih Nah, kalau 130, yang 140 masih saya anggap prehipertensi. Kenapa? Karena paling kelihatan itu yang harus digital. Kalau digital sampai 125 kelihatan semua. Cuman digital itu kelemahannya itu harus kalau rusak sedikit langsung meleset. Makanya saya nggak pakai digital. Karena dia harus kalibrasi rutin itu. Saya anggap aja 140 ini prehipertensi ya. Nah, kalau prehipertensi ini berarti dia tidak hipertensi, ya. Tapi Amang Inang ini termasuk hipertensi. Kenapa? Karena dalam pengobatan, ya. Tapi targetnya harus segini, 110, 120 sampai 130 targetnya. Jangan di atas 140.
Nah ini Amang Inang harus tahu ini gimana sebelum cek darah, biar Amang Inang tahu nanti supaya hasilnya lebih baik ya. Pertama-tama dalam 15 menit sebelum pemeriksaan, pasien dianjurkan untuk tenang, tidak dalam keadaan cemas dan gelisah maupun kesakitan. Jadi Amang Inang sebelum tensi bagusnya 15 menit tenang dulu, jangan dari jalan langsung cek, nanti agak tinggi sedikit tuh, ngobrol-ngobrol dulu lah ya kan 15 menit. Makanya nanti kita buka di sini pintunya jam 7.30. Walaupun perawatnya belum datang, duduk-duduk aja di sini dulu. Jangan jam 8 tiba-tiba dari angkot turun langsung tensi, jangan dulu. 15 menit, kasih waktu 15 menit. Mana tahu ada masalah di rumah. Marbadai dohot aha. Palu main, dohot anak. Nah, kan tinggi kan, langsung tensinya tinggi. Tunggu tenang dulu, tarik nafas, buang nafas. Gitu kan? Dalam hidup itu harus ada masalah, gitu kan? Apalagi Amang Inang ini udah panjang umur, udah banyak masalah yang sudah dihadapi, ya enggak? Apalagi tambah umur bukannya masalah makin sedikit, makin banyak enggak Amang Inang? Harus dipikiri cucu satu dari anak pertama, kedua, ketiga, sudah mau dipikir. Makin panjang umur makin banyak pikiran. Kalau sudah meninggal baru nggak ada pikiran, ya kan? Tapi jangan pikiran membuat kita sakit, oke? Serahkan kepada Tuhan. Nah tenang dulu, jangan nanti habis berkelahi dengan tetangga, dengan anak, dengan parumain sudah terbawalah emosi. Tensinya tiboma, itu kan? Jadi tidak akurat jadinya, ya? Terus istirahat dulu, tidak mengkonsumsi kafein, tidak merokok nih Amang suruh Elisa merokok dulu tadi. Merokok dulu, jangan merokok dulu Amang. Nanti sudah cek tensi baru bisa merokok sebentar. Karena merokok itu memang susah Amang Inang. Suami saya juga merokok. Lebih apa? Candu dibanding narkoba. Memang rokok itu seperti itu sifatnya. Tapi efek sampingnya lebih berat narkoba dibanding rokok. Jadi Amang ini saya bilang, Amang nggak usah disembunyikan. Gak usah disembunyikan rokoknya, tadi saya ngobrol tadi. Karena memang rokok itu memang sulit. Saya juga ngerti itu, rokok itu sulit. Perlu apa namanya? Kesadaran. Yang merokok mati kan? Pembelaan ya Amang ini. Amang puji Tuhannya, Amang karena makan obat. Walaupun merokok masih umur segini masih hidup ya. Yang merokok tidak makan obat, nah udahlah. Langsung ke alam lain. Langsung ke alam lain. Jadi kalau merokok, Amang ini diselamatkan dengan obat. Makanya panjang umur ya. Dan juga mungkin pikiran Amang ini tenang terus ya. Pikiran Amang tenang terus. Ya, ketawa terus. Jadi jangan merokok dulu ya Amang ya. Amang Elisa tadi kedapatan sama Amang suruh. Nanti kalau sudah cek darah, tensi baru bolehlah merokok. Habis makan merokok. Tapi merokoknya sekarang udah dikurangin, ya. Nah, tidak melakukan aktivitas olahraga, makanya kita ukur tensinya, tensi dulu baru olahraga. Karena nanti olahraga itu naik tensinya, itu sekitar 10-20 miligram Hg ya. Nah, tidak menahan buang air kecil dan buang air besar. Jadi yang pengen pipis dulu, jangan ditahan. Itu bisa naik tensinya sedikit, walaupun 5 mili Hg. Kurang ditahan-tahan, ke kamar mandi dulu. Ya, baru tensi. Yang berikutnya, tidak mengenakan pakaian ketat. Sudah nggak ketat ya. Yang ketat itu bisa mengakibatkan tensi, terutama di bagian lengan ini. Ya. Ketat tapi boleh, cuman yang elastis. Nah, ini Amang Inang siapa yang tensinya 130/90? Coba. Ngacung, tinggi. Nah, ini disebut prehipertensi. Perlu pengawasan. Nah, kalau Amang Inang tidak bisa, ini untuk yang pasien yang tidak dalam pengobatan ya. Tapi saya anggap 130 itu tidak hipertensi, sudah tidak hipertensi lagi ya. Nah, gejala
Meskipun Amang Inang lihat ya, meskipun penderita hipertensi tidak menunjukkan gejala keluhan tertentu, itu paling seringnya tidak bergejala. Jadi Amang Inang nanti gini, kalau ada temannya yang hipertensi, kasih tahu Amang Inang, udang bergejala, dan ada keluhanku, alai tensiku 160, kasih tahu ke dia, justru memang tidak ada gejala kebanyakan. Jadi ajak ke sini yang teman ajak ke sini ikut senam. Nanti dikasih tahu tentang hipertensi. Jadi Amang Inang jangan percaya yang dulu-dulu kan, ngau umur saon, tensinya saon normal, daong, nggak bisa. Semua sama, dewasa itu kategorinya yang tadi, klasifikasi tadi. Yang normal berapa, optimal berapa. Jangan karena umur tensinya bagus. Enggak ada. Semua harus target. Nah, ini gejalanya. Namun terdapat keluhan yang tidak spesifik yang bisa dirasakan oleh penderita hipertensi. Amang Inang sebelum makan obat kan? Sebelum makan obat, sebelum ketahuan hipertensi, gejalanya pernah ini enggak? Siapa yang pernah sakit kepala, pusing? Nah, itu kan sebelum makan obat. Sesudah makan obat enggak kan? Jantung berdebar, siapa yang pernah jantung berdebar? Nah, rasa sakit di dada, gelisah. Gelisah ini nggak bisa tidur. Tidak bisa tidur itu salah satu gejala hipertensi. Kok saya bangun-bangun jam 2 pagi, padahal nggak ada yang kupikirin. Jangan salahkan pikiran, hipertensi mungkin. Kok nggak ada pikiranku, nggak memikirkan apa-apa kok dok. Kok saya susah tidur? Nah, kalau orang lain mungkin bilang, jangan dipikirin yang jangan aneh-aneh. Kadang-kadang bukan karena pikiran, hipertensi. Ada yang nasong nih, susah tidur sebelum makan obat. Siapa? Susah tidur ya? Sudah makan obat, enak kan tidurnya? Kecuali ada pikiran. Jadi kalau susah tidur udah makan obat, berarti pikiran juga. Penglihatan kabur. Jadi makanya yang hipertensi bisa agak buram. Makanya harus tensinya bagus dulu, baru cek ke mata. Kan mau benarkan kacamata misalnya. Nah itu harus bagus dulu tensinya. Ya, mudah lelah. Karena kenapa? Karena tensi kalau yang tinggi itu kerja jantung melebihi kapasitasnya. Yang harusnya kerjanya ringan, berat dia buat. Ya kan? Ya capek lah kan? Makanya Amang Surung sama Inang Junior ini selalu tawar-menawar sama saya. Dok, nggak usah ditambahin lah obatnya, udah cukup. Padahal tensinya masih 140, 150. Ya terserah lah. Kalau saya tidak memaksa, tapi saya anjurkan sesuai dengan yang seharusnya. Jadi betul Ibu Darmi makan 3 macam Bu? Enggak, bukan Inang Darmi, Inang Ani. Aku 2. Inang Ani 3 macam, baru tensinya agak bisa terkontrol. Di sekarang masih 150, 140. Tadinya ini 3 macam. Saya kasih 2 macam. Tapi nanti konsultasinya sudah di sore aja ya, Mang Inangnya. Oke. Mudah lelah karena gini, nanti cepat capek. Kalau yang hipertensi, kalau yang 110, 120 kan tensinya bagus, itu pasti lebih fit. Karena dia nggak diam aja, dia udah capek. Kenapa? Jantungnya kan kerja. Tidak sesuai seharusnya. Coba aja Mang Inang kalau kerja saya paksa. Nah, Mang Inang lihat, ada faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi, yang dapat dimodifikasi. Yang tidak dapat dimodifikasi ini yang tidak bisa berubah. Mau diapa-apain juga, memang udah gak bisa diubah. Yang tidak dapat dimodifikasi artinya itu, misalnya umur. Umur kan gak bisa kita berubah jadi muda lagi. Ya kan, itulah penyebabnya. Penyebab orang yang hipertensi mungkin faktor umur. Ya, apalagi yang perempuan, kan udah pernah saya bilang ya, perempuan yang udah menopause sudah nggak ada lagi hormonnya, estrogen. Makanya kebanyakan Amang Inang yang hipertensi, yang laki-laki yang cepat meninggal. Kenapa? Kalau yang perempuan itu kan ada hormon penyelamat namanya, hormon estrogen. Itu yang membuat walaupun tekanan darah tinggi, nggak makan obat, masih panjang umur perempuan. Tapi kalau laki-laki nggak ada hormon estrogennya,
Makanya kebanyakan yang hipertensi yang nggak makan obat, kebanyakan rata-rata laki-laki kan, yang meninggal mendadak, serangan jantung laki-laki. Karena estrogen itu yang membuat pembuluh darah kita yang perempuan itu nggak gampang rusak. Tapi itu mungkin yang Tuhan ciptakan ya, lebih panjang umur ya. Beda kan kalau perempuan, kalau udah mabalu, siapa yang udah mabalu? Lebih tahan banting ya. Ya enggak? Perempuan itu diciptakan sebagai penolong. Tapi kalau laki-laki Amang Inang, kalau sudah jadi duda, kawin lagi bisa ya kan? Nikah lagi. Karena perlu penolong. Harus ada yang bantu mengurusi. Kenapa? Sebetulnya laki-lakinya kaum lemah. Iya, sebenarnya lemah itu laki-laki, secara fisik aja kuat. Tapi secara mental perempuan. Karena ada hormon estrogen juga. Iya kan? Kalau perempuan, kalau sudah janda, kebanyakan bertahan. Ya, walaupun masih muda. Karena dia kuat, strong secara mental. Tepuk tangan dulu buat perempuan. Oke, ya. Biasanya kalau sudah janda bisa jadi pendapur. Oh gitu. Karena bebas ya, nggak bisa lagi dilarang suaminya ya. Kok apa ini? Terus jenis kelamin yang saya bilang, yang perempuan laki-laki, ya. Jadi kalau perempuan itu, kalau sudah hormon estrogennya sudah nggak ada, kebanyakan jadi hipertensi. Seperti mama saya, tadinya tensinya rendah terus, tapi semenjak menopause, hipertensi jadinya. Salahkan hormonnya. Jadi makan obat lah, ya. Tapi ada juga yang enggak, walaupun menopause tetap. Jadi ada yang bertanya, Inang, kok saya jaga jaga makan segala macam, kok hipertensi? Ya mungkin karena udah menopause. Kalau menopause itu bisa hipertensi, ya. Semuanya sudah hormon-hormonnya ya. Kalau laki-laki dari awal pun nggak ada estrogen, ya. Nah orang Batak ini gimana, Mang Inang? Termasuk ras yang ini enggak? Yang kolesterolnya tinggi enggak? Saya kurang tahu ya kayak gimana. Mungkin pola makan. Kita kan kalau pesta daging babi, terus babi margota, ada darahnya lagi. Terus biasanya orang nggak makan di rumah. Kalau ada pesta kan, dibuat maha, plastik, dibuat matu anak kona, itu kan, 3 bungkus. Nah itu karena pola, mungkin gaya hidup. Jadi Amang Inang mau lo hati pesta, bolehlah dibawa ke anaknya, tapi ulang dia lah, bungkus buat anaknya, ya. Kalau kita udah hipertensi jaga-jagalah, ya. Ini mungkin karena ras misalnya budaya Batak mungkin karena harus ada babi kan, atau kerbau, ya. Riwayat menderita hipertensi. Nah, ini dari keluarga. Nah, ini tidak bisa diubah karena apa? Keturunan, kan? Kita tidak bisa memilih orang tua kita siapa. Kalau turunnya hipertensi, anaknya pun bisa hipertensi. Sampai keturunan di bawahnya juga bisa, ya. Nah, faktor resiko yang bisa dimodifikasi ini bisa diubah. Misalnya, kelebihan berat badan. Nah, ini kan bisa dikuruskan, kan bisa diubah, ya. Asal ada niat, ini bisa diubah. Yang berat badannya agak tinggi-tinggi dikurangin, ya. Merokok ini bisa dikurangi, ya. Kalau bisa berhenti, walaupun agak susah. Ada niat, kalau ada niat. Nah, konsumsi garam yang terlalu banyak, garamnya dikurangi, ya. Makanya di sini saya bilang ke yang tukang masak jangan terlalu banyak garam di sini. Agak kurang garamnya. Nah, kurang aktivitas fisik dan olahraga. Nah, Amang Inang apa? Ingat nggak yang saya bilang dosis olahraga untuk hipertensi berapa? Dosisnya? Ini lupa Amang Inang ini. 150 menit per minggu. Berarti kalau 5 kali 30 menit. Jadi harus dosisnya 150 menit. Tapi nggak usah berat-berat aja Amang Inang. Jalan aja, jalan santai. Tapi mau lo dipajak, mau lo manuhoraha kan, itu dok udah capek. Enggak, itu bukan olahraga namanya. Kenapa nggak olahraga, Inang?
Kita misalnya milih baju di Sokma kan? Itu berarti bukan olahraga. Kalau olahraga itu terus menerus dalam waktu 30 menit. Jadi kalau misalnya dipajak cuma berhenti 15 menit ke tukang ikan, berhenti ke tukang daging, berhenti, itu bukan olahraga. Itu namanya aktivitas fisik. Walaupun capek. Nah, itu kelebihannya. Kalau Amang-Inang kalau cuma jalan sebentar berhenti capek tapi tidak ada manfaatnya sama kita. Tapi kalau olahraga, kalau bisa 30 menit jalan aja jalan. Tapi tidak berhenti dalam 30 menit. Tapi ingat Amang-Inang, kalau misalnya 30 menit minimal 5 kali dalam seminggu. Oke? Di sini mau panjang umur nggak? Atau nggak mau panjang umur? Ya kan, mau panjang umur semua kan? Kalau bisa cucu kita sampai kawin. Bisa? Kalau bisa semua dilihat sehat-sehat ya kan? Ya memang semuanya akan meninggal. Ada waktunya, tapi kita harus ada usaha dong. Kan Tuhan juga kasih panjang umur kalau kita ada usaha. Misalnya kita udah usaha, ternyata ya cepat meninggal misalnya. Ya itu kan Tuhan, kita serahkan sama Tuhan. Tapi gini Amang-Inang kan, saya buka pikiran Amang-Inang. Ini Amang-Inang udah tahu tentang hipertensi. Tapi tetap aja Amang-Inang tidak melakukan yang di itu, ya berarti yang salah siapa? Amang-Inang sendiri. Oke? Sudah setuju? Ada komentar nggak? Ada apa? Oke, terima kasih. Sejujurnya menurut kami, Ya. untunglah sesudah kami tiap minggu di dokter. Jujur aja sekarang kami udah berkurang, selera makan pun udah berkurang. Jadi kalau lewat Malioboro harus makan mie. Oh iya ya, puji Tuhan lah ya. Apa yang saya sampaikan bisa. Cuman mungkin gini, kenapa saya baru tahu sekarang, iya kan? Nah, bagikanlah ke anak. Memang nggak bisa itu, makanya saya bikin Amang-Inang video ini. Saya bisa share ke media sosial yang nggak hadir di sini, yang di grup itu nggak hadir, biar bisa tonton juga. Oke, dadah dulu sama ini YouTube ini. Dadah dulu. Ini ditonton seluruh. Oke, nih. Dadah dulu. Oke. Oh, grup nggak masuk Inang ini. Belum masuk. Ini masukin Abang. Sin masukin Inang ini. Oke, Amang-Inang karena saya harus lanjut ke rumah sakit. Mudah-mudahan bermanfaat ya.